Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Bocah 7 tahun tewas setelah terpleset di dermaga Atsi, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Razia pengendara nakal di SPBU Kota Jayapura. Polisi temukan 2 truk penimbun BBM. Kejaksaan Tinggi Papua tahan 2 tersangka kredit fiktif yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Seorang bocah berusia 7 tahun hilang Jumat lalu di dermaga Atsi, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Valentino terpleset saat bermain di dermaga. Keluarganya langsung melapor ke kantor polisi dan tim SAR melakukan pencarian. Korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Sabtu lalu. Bahwasanya 1 orang terjatuh di dermaga dan tenggelam. Saat itu langsung kami aksi dengan mengerahkan rescue dibantu oleh Angkatan Laut, Pol Air, dan unsur Kapolsek Atsi. Kemudian pada hari kedua kami juga melaksanakan pencarian dengan unsur SAR yang sama, namun hasilnya nihil. Selanjutnya di hari ketiga ini kami melaksanakan pencarian sesuai dengan set area yang sudah kami tentukan dengan melibatkan Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan unsur Polsek Atsi, serta kami dibantu oleh masyarakat nelayan setempat. Jenazah setelah dibawa ke rumah sakit langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Tim SAR mengimbau orang tua menjaga anak-anak saat bermain, apalagi di lokasi rawan seperti pelabuhan atau dermaga. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Jenazah anggota polisi Polres Lanijaya Brigpol Johan Hendrik Sibarani dan seorang warga sipil bernama Adi Falo diterbangkan pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan keluarganya. Kedua jenazah diangkut dengan pesawat komersil dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jenazah Brigpol Johan Hendrik Sibarani diterbangkan ke Sumatera Utara dan jenazah Adi Falo dipulangkan ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Brigpol Johan Hendrik Sibarani dan 1 warga masyarakat atas nama Adi Falo, 20 tahun, warga NTT. Pasca kejadian, setelah dilarikan di rumah sakit, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Kedua korban sudah diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing di Medan dan juga di Kupang. Hingga kini polisi dan tentara masih terus memburu pelaku yang diduga kelompok kriminal bersenjata Numuk Telenggen. Selasa lalu, orang tak dikenal menembak mati Brigpol Johan Hendrik Sibarani, anggota Polres Lanijaya, di sebuah kios milik korban. Hanya berselang 1 jam, pelaku juga menembak seorang warga sipil, Adi Falo. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tiom Lanijaya, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Polres Mimika akhirnya menetapkan 13 tersangka dalam kasus salah tangkap. Dari 13 tersangka terdapat 2 anggota BRIMOB dan seorang pengacara. Polisi juga telah memeriksa 24 saksi. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik mengatakan dari 13 orang tersangka, 9 sudah ditahan di Mapolres Mimika. Di sini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 24 orang saksi, itu baik dari saksi korban maupun saksi terlapor itu sendiri. Nah, di sini untuk para terlapor atau tersangka tersebut, saat ini sejumlah 9 orang telah kami lakukan penahanan, ya, dan 2 diantaranya berinisial TU dan OU, berprofesi sebagai tukang, di mana pada saat kejadian kebetulan mereka kerja bangunan di situ, sudah keluar dari kota Timika karena pekerjaannya telah selesai. Itu kami
sehingga kami sudah melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tersebut. Kemudian untuk 9 tersangka lainnya kami telah melakukan penahanan, ya, termasuk oknum pengacara dan oknum anggota. Tetapi oknum anggota ini kami tentunya kembalikan ke kesatuannya, ya, untuk kemudian dilakukan proses secara internal di kesatuannya. Ya. Kemudian untuk barang bukti yang telah kami amankan itu berupa kendaraan, ya, kemudian kendaraan roda 4, ya, dan juga ada 1 buah borgol, ya, dan juga kemudian 1 buah diduga pistol, ya, tapi pistol mainan yang digunakan oleh salah satu tersangka berinisial ST yang merupakan oknum pengacara tersebut. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya motor, borgol, dan 1 buah pistol mainan. Kasus salah tangkap dan berujung penganiayaan sempat viral di media sosial, dan kasus ini menjadi perhatian khusus Polres Mimika untuk mengungkap para pelaku. Kasus penganiayaan itu, korbannya seorang aparatur sipil negara yang dituduh mencuri motor pada 13 Juli lalu di Komplek Perumahan Regensi. Penganiayaan itu mengakibatkan korban mengalami luka cukup serius pada bagian bibir, wajah, dan bagian kepala. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua Sabtu lalu menggelar razia BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Jayapura karena belakangan ini terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. Antrian panjang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam razia yang juga melibatkan Pertamina, polisi menahan 2 truk di salah satu SPBU. Truk tersebut oleh pemiliknya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki 2 tangki bahan bakar serta 2 plat nomor dan barcode ganda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menduga kedua truk dengan tangki ganda tersebut menampung BBM untuk dijual kembali secara eceran. Terkait adanya temuan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat pada saat pengisian BBM di SPBU, yaitu adanya masyarakat yang menggunakan mobil Mitsubishi Center dengan tangki rakitan 1000 liter dan juga ditemukan adanya pompa penyedotan, dan masih melakukan investigasi secara mendalam terkait hal tersebut. Tentunya dengan adanya penegakan hukum ini kami harapkan bahwa kegiatan atau pelayanan SPBU terhadap masyarakat tidak merugikan. Polisi langsung menahan 2 pengemudi truk tersebut beserta truk dan mesin pompa minyak di Mapolda Papua. Modus membeli BBM untuk dijual kembali secara eceran sudah sering terjadi. Inilah yang menjadi salah satu penyebab SPBU sering kehabisan bahan bakar sehingga menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Sabtu lalu menahan 2 tersangka korupsi Bank Papua cabang Enarotali. Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus kredit fiktif yang merugikan negara 188 miliar rupiah. Penyidik menemukan modus kedua tersangka dengan cara mendirikan 4 perusahaan palsu untuk mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Papua. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2017. Dan untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Tinggi memeriksa lebih dari 30 orang saksi. Kaitan dengan KMK konstruksi. Nah, namun dalam kegiatannya konstruksi yang dijadikan dasar itu ternyata fiktif. Nilai nilai pinjaman yang dilakukan sebesar 188 miliar. Ini dengan bank apa tadi, Pak? Bank BPD Papua. BPD Papua. Cabang Enarotali. Enarotali. Ada tersangka lain tidak?
kami sudah menetapkan tersangka lainnya juga, yaitu kepala cabang di 2016. Berarti Tersangka M. dalam kasus ini sudah ada 3. Sebetulnya ini adalah pengembangan dari perkara sebelumnya. Sebelumnya. Yang ini sebelumnya sudah ada ditetapkan 3 orang tersangka yang sudah menjalani hukuman. Nah, kemudian ini ada pengembangannya sebanyak 3 orang lagi. Kedua tersangka langsung dijebloskan ke tahanan Polda Papua Jayapura. Dalam waktu dekat, kejaksaan akan segera melimpahkan kasus ini ke persidangan. 2 tersangka diancam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menjebloskan mantan Kepala Cabang Bank Papua ke penjara dalam kasus yang sama. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Kampung Asmat di Jalan Nowari, Merauke, Papua Selatan berebutan air bersih. Di kampung itu air bersih memang sulit ditemukan, apalagi di saat kemarau. Sudah 3 bulan warga di kampung ini kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Merauke sengaja membawa 2 tangki air untuk membantu warga di kampung ini. Warga senang karena dengan bantuan polisi, mereka tidak perlu lagi berjalan kaki sejauh 7 km untuk mendapatkan air. Cari air tawar bagaimana untuk minum? Pakai di galon sana. Beli? Air galon. Iya, beli 10.000 Iya. 1 galon itu. Iya. Jadi Galon susah. putih yang itu 2.000. Sekarang ini sudah berapa lama susah air di sini, Ibu? Selama. Sudah bertahun-tahun di sini. Anak-anak sudah besar. Sudah besar. Sekarang ini kan polisi ada bantu kasih air. Tahu bagaimana Ibu punya perasaan? Senang kah? Susah. Kalau mau cari air di mana, Bapak? Kami jalan sampai 5 kilo, bahkan sampai 7-6 kilo, kita cari air minum. Air tawar itu ya? Ini selama musim kemarau begini ya? Ya begini saja. Kenapa, Pak? Kalau bisa kami bisa dibantu. Air ya? Bisa dibantu air minum. Susah. Bersih di mana air tawar? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Jadi kalau mau minum bagaimana? Kita bisa beli. Oh, beli berapa harganya? Ada yang 2.000, 3.000. Ini sudah berapa lama susah air ini, Bapak? Sudah sekian tahun ini. Polisi membagikan air bersih secara berkala pada kantong-kantong pemukiman warga yang sulit air bersih dengan menggunakan mobil tangki air. Hari ini kita melaksanakan penyaluran air bersih kepada masyarakat Asmat di Kampung Nowari. Kami menyiapkan 2 mobil tangki yang berisi 12.000 liter. Secara berkala kita akan laksanakan karena kita tahu bersama bahwa di Kampung Nowari ini terjadi kelangkaan air bersih terutama kepada masyarakat Asmat. Polisi akan terus membantu warga yang kesulitan air bersih seperti di kawasan Gudang Arang dan Semangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bukan hanya pengendara yang mengeluh atas rusaknya jalan di Pasar Lama Sentani. Para pedagang di pasar itu pun turut mengeluh dengan saluran drainase yang tidak bekerja dengan baik. Drainase banyak tumpukan sampah sehingga mampet. Maria Waromi, salah satu pedagang di Pasar Lama Sentani, mengatakan sering kewalahan ketika hujan turun. Saat hujan turun, air meluap hingga menggenangi jualannya. Kalau hujan begini tempat tidak layak sama sekali karena parit mengganggu. Banjir berarti dari bawah sampah pada naik. Jadi kadang kita pindahkan jualan ke belakang lagi, jual di belakang. Warga Sentani mendesak Pemkab Jayapura segera membenahi masalah yang sudah berlarut-larut terjadi di pasar lama itu. Masyarakat Kabupaten Jayapura dalam kondisi-kondisi tertentu selalu menghadapi persoalan yang ada di wilayah pasar lama. Hujan sedikit tentu saja itu banjir. Ya, banjir, air tergenang dari parit naik itu banyak sampah-sampah dan juga sampah-sampah itu selalu bermuara di Danau Sentani. Oleh sebab itu jalan itu perlu diperbaiki dan juga paling penting paritnya itu harus dibersihkan secara baik, diatur secara baik dan juga pemerintah, saya juga berharap pemerintah kalau di saat kerja perhatikan dampak dari pembuangan itu karena pasti dia akan bermuara ke Danau Sentani. Sebab itu harus direncanakan secara baik,
diperbaiki secara baik. Jangan abaikan yang masyarakat, bahkan aktivitas di pasar lama. Ya, itu akses jalan bagi masyarakat. Itu jalan lebih dulu ada sebelum ada pasar baru. Informasi yang saya dapat untuk pasar lama dalam aktivitas transaksi jual beli, kan Pemda sudah bangun pasar baru. Tapi masyarakat lebih peka, lebih enak. Ekonominya itu misalnya masyarakat dari Danau, yang masyarakat di Sentani itu ekonomi yang paling jelas itu adalah transaksi jual beli ikan. Itu di pasar lama. Pasar Lama Sentani adalah pasar pertama di Kabupaten Jayapura dan hingga kini masih menjadi salah satu pasar yang menggerakkan ekonomi di Jayapura. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Puluhan pegawai kantor perhubungan Mimika, Papua Tengah membersihkan kawasan Pelabuhan Pomako. Bersih-bersih di pelabuhan itu dalam rangka Hari Perhubungan Nasional. Selain membersihkan pelabuhan, petugas perhubungan juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar. Yang mana dalam kegiatan ini kita melibatkan para mitra kerja, unsur maritim dengan stakeholder yang terkait di dalam pelabuhan. Ini adalah kegiatan intern dengan mitra kerja, tetapi kami juga ada kegiatan dengan dari kabupaten, yang mana sudah kegiatan dari kabupaten sudah dimulai dan sedang berjalan. Dan untuk kegiatan intern lagi dari KUPP, besok kita ke Anjang sana ke panti asuhan, yang mana panti asuhan ini juga dari agama Islam dengan yang Nasrani, dan juga dari ke senioritas kita yang sudah purna tugas. Kolaborasi kita dengan Badan Karantina Pelabuhan, yang mana selesai kegiatan ini kita adakan cek darah, gula, dan kolesterol. Pelabuhan Pomako Mimika adalah pelabuhan utama yang melayani kapal penumpang dan kapal kargo. Pelabuhan ini mampu menampung belasan kapal. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua meminta media turut mengawasi seluruh tahapan pilkada serentak. Media juga diminta menjaga proses demokrasi dan bersifat objektif, akurat, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan media massa mempunyai peran sangat penting untuk menyampaikan informasi yang benar ke publik, dan selaku pilar keempat demokrasi, media efektif mengontrol pilkada sehingga berjalan demokratis. Kami ingin itu ada kontribusi media dalam hal yang paling penting itu menyampaikan informasi yang benar dan tepat kepada publik, karena informasi yang benar dan tepat kepada publik itu awal dari proses pelaksanaan demokratisasi yang baik. Nah, informasi yang baik itu juga kemudian berujung pada tidak adanya misinformasi, tidak adanya hoax, tidak adanya black campaign atau hal-hal yang negatif sifatnya. Dan karena itu menjadi penting sekali hari ini kita jumpa dengan media, karena di Bawaslu itu ada yang namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh publik, siapapun dia atau lembaga apapun boleh melakukan pengawasan partisipatif itu. Nah, awal dari semua pengawasan partisipatif itu tentu dimulai dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman media. Itu sesungguhnya poin pentingnya. Wartawan Papua Syamsuddin Levi menyebut media massa sangat berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi sehingga bisa mengawasi proses pilkada yang berjalan. Bukan penting lagi, tapi sangat penting di dalam proses pilkada 2024 di Papua ini sebagai pengawas baik kepada kandidat yang maju maupun juga kepada partai-partai politik, bahkan juga kepada panitia-panitianya yaitu KPU dan Bawaslu. Kalian media ini punya peran penting untuk mengawasi itu, sehingga pelaksanaan pemilu di Papua, pemilihan kepala daerah di Papua itu bisa berjalan dengan baik. Saya tadi punya materi terkait soal etika dan peran media. Nah,
peran media kita tadi sudah beberapa yang saya berikan itu adalah bagaimana kita mengawasi itu dan mendidik masyarakat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah media tidak hanya banyak memberitakan soal kandidat-kandidat yang maju, termasuk dengan kegiatan proses pemilihan kepala daerah ini juga, tetapi bagaimana melihat pemilih masyarakat. Bawaslu Papua juga berharap media massa bersikap netral dan membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang tata cara melapor jika anggota masyarakat menemukan pelanggaran. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.